Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Umi Kalsum dengan NIM 206501115 kelas D. Di sini saya akan membawakan materi tugas tentang supply chain management. Baik, langsung saja. Yang pertama di sini ada strategi supply chain. Di dalamnya terdapat 1. Tujuan strategi pada supply chain, yaitu bertujuan supaya perusahaan dapat memenangkan dan bertahan dalam persaingan pasar. Yang kedua ada produk dan pasar. Perusahaan memproduksi barang dengan mempertimbangkan aspirasi pasar yang berbeda. Kemudian yang ketiga ada efisien atau responsif. Produk-produk inovatif tidak dapat untuk menekan efisiensi produk. Produk inovatif membutuhkan biaya mediasi yang sangat besar. Kemudian B. Perancangan produk baru dalam perspektif supply chain management. Di dalamnya terdapat 1. Faktor-faktor keunggulan bersaing. Kemudian 2. Ada keterlibatan supplier dalam perencanaan produk. Yang ketiga ada design for manufacturability atau DFM. Kemudian yang keempat ada design for supply chain management atau SCM. Kemudian yang kelima ada design for reverse logistic. Kemudian yang keenam ada rancangan yang mendukung mass customization. Kemudian yang ketujuh ada kesamaan komponen. Kemudian C atau ketiga, konfigurasi jaringan supply chain. Dalam memenuhi permintaan pelanggan, jaringan supply berubah secara dinamis sesuai kebutuhan. Keputusan manajemen mencakup keputusan lokasi, jumlah, fasilitas produksi, dan distribusi. Menurut Ghibli, ETA1 2010, jaringan supply chain mencangkup sebagai berikut. A. Supply chain yang responsif atau efisien. B. Supply chain merupakan keputusan strategis sebagai berikut. 1. Keputusan lokasi produksi, gudang, dan pembeli. Yang kedua, keputusan outsourcing. Yang ketiga, keputusan aliran produk atau barang. Kemudian D. Pengelolaan, permintaan, dan perencanaan produksi. Supply chain management yaitu mengelola bahan baku, produk, informasi, atau jasa perusahaan dari awal hingga proses akhir yang efektif dan efisien. Di dalamnya terdapat 1. Peramalan dan pengelolaan permintaan, 2. Mengelola permintaan, 3. Demand management dan ongkos-ongkos supply chain, 4. Efek promosi dan rencana urgent. Kemudian yang kelima, keuntungan, tingkat persediaan dan kekurangan. Yang keenam, sales dan operation planning. Kemudian yang ketujuh ada kolaboratif, planning for forecasting replenishment. Kemudian masuk pada E, mengelola persediaan pada supply chain. Penerapan manajemen supply chain merupakan implikasi terhadap kinerja finansial perusahaan. Nilai persediaan barang memiliki prosentase yang sangat besar, yaitu lebih kurang 50% sampai dengan 60%. Sehingga persediaan merupakan aset terbesar yang dimiliki perusahaan. Kemudian masuk pada F, manajemen pengadaan. Manajemen pengadaan mempunyai tugas menyiapkan barang apapun jasa produksi pada perusahaan manufaktur. Departemen pengadaan melakukan kegiatan pembelian untuk produksi berupa sebagai berikut, yaitu A. Bahan baku, B. Equipment, 3. Suku cadang mesin, ATK, dan maintenance. Kemudian G. Manajemen transportasi dan distribusi. Di dalam terdapat fungsi manajemen distribusi dan transportasi, kemudian strategi distribusi, yang ketiga model transportasi, keunggulan dan kelemahannya, kemudian rute dan jadwal pengiriman, ada cross docking, metode inovatif manajemen distribusi, kemudian mengelola proses transportasi, dan ketujuh melakukan monitoring pengiriman. Kemudian H, distorsi informasi dan bullwhip effect. Permintaan konsumen relatif stabil dan fluktuatif order dibanding dengan pola permintaan dari konsumen. Jika kebutuhan individu diagregasikan untuk jumlah individu cukup besar, permintaannya pasti sangat stabil. Kemudian yang masuk I, pengukuran kinerja supply chain. Kinerja manajemen yang efisien dan efektif membutuhkan sistem pengukuran dan evaluasi kinerja supply chain secara keseluruhan. Pengukuran kinerja supply chain diukur dan monitor dengan matriks supaya tercipta kesesuaian strategi supply chain. Kemudian masuk pada J, manajemen teknik teknologi informasi dalam manajemen rantai pasok.
Manajemen merupakan membuat keputusan berdasarkan informasi dengan cakupan yang lebih luas, tidak terbatas internal perusahaan. Tetapi manajemen juga harus memperhitungkan partner bisnis. Menurut Kopra dan Mendel tahun 2007, informasi memiliki karakteristik agar dapat dipakai sebagai bahan pengambilan keputusan rantai pasok sebagai berikut: akurat, tepat, dan dapat diakses. Kemudian K, mengelola rantai pasok global. Baik, itulah tadi materi yang telah saya bawakan tentang supply chain management. Bila ada kata yang salah mohon dimaafkan. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.